Kebijakan politik bisa disebut juga sebagai jalan utama dari adanya keselarasan dalam masyarakat. Itu berarti kebijakan politik penting disampaikan dengan benar. Hal ini sejalan dengan mosi kita saat ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau biasa disebut dengan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Berkaitan dengan alasan saya selaku pembicara satu tim oposisi tidak setuju dengan mosi tersebut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilis Widianti dari SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi. Terkait dengan mosi, pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau biasa disebut dengan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya dan argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi, saya mengucapkan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, terkait dengan mosi tersebut saya selaku tim oposisi mengatakan jika saya tidak setuju. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyampaikan jika saya sangat tidak setuju dengan argumen yang disampaikan sahabat kita dari tim afirmasi. Selanjutnya saya akan menjabarkan 4 sanggahan saya terhadap tim afirmasi. Sanggahan yang pertama adalah tim afirmasi yang saya hormati mengatakan dengan memakai influencer bisa menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Karena berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan, ini tidak sesuai. Saat ini, jika lebih diteliti dalam melihat data yang ada, sangat jelas jika seorang influencer jauh lebih diminati daripada tayangan tentang kebijakan oleh pemerintah. Jika dikatakan seorang influencer membawa diskursus yang tidak sehat, berarti masih bisa merubah hal tersebut. Mengapa tidak kita melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum video atau informasi dari influencer ditayangkan? Mengapa demikian? Kembali ke data. Ada satu kali influencer memberikan informasi. Beliau memiliki 1 juta pengikut. Penontonnya bisa mencapai 100.000 tayangan. Sedangkan saat pemerintah memberikan informasi melalui medianya, menurut Kominfo, dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang tertarik untuk membaca. Dewan juri yang terhormat, saya juga akan memaparkan dampak positif saat influencer membawa berita dari pemerintah. 1. Kaum milenial juga ikut mengetahui tentang info tersebut. Mengapa demikian? Karena saat ini 85% remaja dilaporkan sangat aktif menggunakan Instagram ataupun media yang lainnya. Yang kedua, lebih mudah untuk diterima di masyarakat. Pemerintahan saat ini tidak dalam keadaan yang baik setelah kasus-kasus yang terjadi. Kita ambil salah satu contohnya saja, saat pandemi melanda Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Juniari Batubara, yang bahkan meraup uang rakyat sebesar 17 miliar. Apakah masyarakat menjadi lebih percaya setelah kejadian ini? Tentu saja tidak. Dengan adanya influencer yang digandungi masyarakat, ini bisa menjadikan informasi pemerintah mudah diterima. Maka dari itu, argumen dari tim afirmasi itu tidak tepat. Memasuki yang kedua, tim afirmasi mengatakan influencer mengetahui sebatas pengetahuan umum dan tidak menguasai hal yang dibahas di dalam kebijakan. Sekali lagi, saya selaku tim oposisi tidak setuju. Alasan yang mendasarinya adalah kita bisa karena terbiasa, kita tak akan terbiasa jika tidak mencoba. Sesuai dengan yang saya paparkan di sanggahan pertama, jika seseorang influencer dianggap tidak memiliki pengetahuan dalam kebijakan, mengapa tidak diajarkan? Padahal tim afirmasi juga mengatakan kebijakan ini bersifat terbuka. Selanjutnya adalah sanggahan yang ketiga. Saya tidak setuju saat tim afirmasi mengatakan terjadinya pengalihan tanggung jawab. Di mana letak pengalihan tanggung jawab itu? Sedangkan kebijakan pemerintah tetap disampaikan di bawah pengawasan pemerintah. Jika ini dikatakan pengalihan tanggung jawab, lalu bagaimana dengan yang terjadi saat ini saat nama kakak sepupu presiden kita disebut sebagai pemimpin salah satu tim media sosial? Berkat kerja kerasnya saat ini kebijakan pemerintah jauh lebih diketahui. Sanggahan saya yang terakhir adalah tim afirmasi mengatakan jika informasi dari influencer adalah informasi sepihak. Bagaimana itu bisa dikatakan informasi sepihak padahal informasi itu juga datang dari pemerintah? Di sini saya selaku tim oposisi sekali lagi menegaskan saya tidak setuju dengan mosi pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau yang biasa disebut influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saat ini peran anak muda sangatlah penting di kalangan masyarakat.
Mengapa demikian? Karena anak muda begitu aktif dalam menggunakan media sosial. Mereka selalu up to date, mereka selalu mencari apa hal yang baru, tetapi jarang dari mereka yang mencari informasi tentang pemerintahan kita. Selain mereka tidak tertarik, bisa jadi karena sosialisasi tentang pemerintahan kita dianggap membosankan. Dengan memakai influencer, ini bisa menjadi suatu taktik yang bagus. Influencer bisa dilatih terlebih dahulu untuk mengatakan hal-hal yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Setelah itu, bisa disampaikan kembali dengan bahasa influencer yang lebih dipahami oleh anak muda. Saat ini, jika kita memaksakan berita-berita dari pemerintah langsung sampai ke masyarakat, itu sangatlah sulit. Selain orang tua yang ada di Indonesia jangan jarang mengupdate berita-berita terkini dan lebih sering mendengarkan kata-kata dari influencer, kita juga tahu jika di Indonesia saat ini sangat minim minat dalam membaca. Di sini saya selaku tim oposisi menegaskan tidak setuju dengan mosi pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Ada sedikit quotes dari saya. Melakukan sesuatu yang tidak pasti bukan tidak berwarna jika diberikan bersama pembelajaran sebelum melakukannya. Bukankah itu hal yang benar? Kita sebagai anak muda sudah pasti ingin memiliki pemerintahan yang baik. Kita sebagai anak muda ingin memiliki pemerintahan yang bijak. Dengan adanya influencer, kenapa tidak digunakan dengan baik daripada influencer hanya mempengaruhi tentang jual beli ataupun sarana-sarana kehidupan sehari-hari? Jika bisa digunakan untuk pemerintahan, kenapa tidak? Jangan menjudge sesuatu yang belum dicoba, karena tim afirmasi tidak memberikan contoh tentang influencer yang tidak menyampaikan kebijakan-kebijakan dengan baik. Tim afirmasi hanya mengatakan ada satu influencer tanpa menjelaskan siapa influencer tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.